Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jeruk ingin membahas hasil diskusi kami tentang materi kemarin yang diberikan oleh Mbak Vika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fadilah, dan ada rekan-rekan saya yaitu Sulaiman Adlisani, lalu Nurul Isti, Muhammad Haris, dan Muhammad Dafa Adlan. Nah, untuk outline-nya itu ada 4. Yang pertama itu membahas tentang kurva Carter, yang kedua kurva Green-Harten, yang ketiga itu kurva Palacio dan Blasingame, yang keempat Matar dan Anderson, yang kelima itu Anas et al. Nah, untuk yang kurva pertama akan dibahas oleh Sulaiman Adlisani. Silahkan. Ya, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai Carter Curve. Petkovic awalnya mengembangkan kurva tipenya untuk sumur gas dan minyak yang memproduksi pada tekanan konstan. Carter pada tahun 1985 menyajikan satu set kurva tipe baru yang dikembangkan secara eksklusif untuk analisis data laju gas. Carter mencatat bahwa perubahan sifat cairan dan dengan tekanan secara signifikan mempengaruhi prediksi kinerja reservoir. Yang paling penting adalah variasi dalam produksi viskositas gas kompresibilitas mu GCG yang diabaikan oleh Petkovic. Next. Carter mengembangkan satu set kurva penurunan lain untuk aliran yang didominasi batas yang menggunakan parameter korelasi baru lambda untuk mewakili perubahan mu GCG selama penipisan. Parameter lambda yang disebut dimensionless drawdown correlating parameter ditujukan untuk mencerminkan besarnya penarikan tekanan pada mu GCG dan didefinisikan sebagai berikut. Dan ini rumus dari lambda terdapat 2 dan ini nilainya sama aja. Dengan CG sama dengan koefisien kompresibilitas gas dengan satuan PSI pangkat min 1, MPS sama dengan tekanan suhu gas nyata, PSI kuadrat per CP, PWF sama dengan tekanan aliran lubang sumur dengan satuan PSI, PI adalah tekanan awal dengan satuan PSI, mu G sama dengan viskositas gas dengan satuan CP, dan terakhir adalah Z yaitu faktor deviasi gas. Next. Dan nilai lambda sendiri berkisar antara 0,55 sampai dengan 1. Untuk lambda sama dengan 1, ini menunjukkan efek drawdown yang dapat diabaikan dan sesuai dengan B sama dengan 0 pada exponential decline curve milik Petkovic. Type curve milik Carter didasarkan pada 4 parameter dimensionless. Yang pertama ada dimensionless time, yaitu TD. Yang kedua dimensionless rate, QD. Dimensionless geometry parameter, N, which characterizes the dimensionless radius, RED, and geometry. Yang terakhir adalah dimensionless drawdown correlating parameter, yaitu lambda. Next. Next. Dan ini adalah grafik dari Carter sendiri. Dan Carter ini menggunakan finite diferensiasi model radial gas untuk menghasilkan data yang digunakan untuk membangun kurva tipe yang ditunjukkan pada gambar di samping. Next. Dan ini merupakan langkah-langkah cara pengerjaannya. Step 1, kita mengkalkulasi parameter lambda. Next. Next. Nah, setelah itu, step 2-nya kita ngeplot laju gas Q dalam MSCF per day atau MMSCF per day sebagai fungsi waktu T dalam hari menggunakan skala log-log yang sama dengan kurva tipe. Tetapi jika misalnya kita ngeplot tidak sesuai dengan garisnya, maka digunakan nilai Q rata-rata. Next. Step 3, dicocokkan data laju ke kurva jenis yang sesuai dengan nilai yang dihitung lambda di langkah 1. Jika nilai lambda yang dihitung bukan salah satu nilai di mana kurva jenis ditampilkan, kurva yang diperlukan dapat diperoleh dengan interpolasi dan konstruksi grafis. Next. Step 4, dari pencocokan nilai QDMP dan TDMP yang sesuai dengan nilai spesifik untuk QMP dan TMP dicatat. Kemudian, nilai untuk parameter geometri tak berdimensi N juga diperoleh dari kecocokan. Sangat ditekankan bahwa titik data waktu akhir kondisi aliran yang didominasi batas, kondisi aliran semu harus dicocokkan dalam preferensi ke titik data waktu awal. Kondisi aliran tidak stabil karena kecocokan beberapa data laju awal seringkali akan menjadi tidak mungkin. Next. Step 5,
kita memperkirakan gas yang akan diperoleh kembali jika tekanan reservoir rata-rata diturunkan dari nilai awal menjadi PWF dengan rumus sebagai berikut. Next. Step 6, kita menghitung gas awal yang ada, yaitu GI, dengan rumus sebagai berikut. Next. Lalu kita memperkirakan luas dari drainage areanya dengan rumus sebagai berikut. Next. Dan ini adalah contoh soalnya. Jadi kita didapat datanya seperti ini, ada PI, ada T, porositas, lambda, PWF, H, dan SWI. Kita disuruh mengkalkulasi initial gas in place dan drainage areanya. Next. Nah, untuk caranya yang pertama, kita harus mengkalkulasi nilai lambdanya yang sudah diberikan, yaitu sebesar 0,55. Lalu step 2-nya, kita ngeplot ke grafik dengan QMP sebesar 1, mm SCF per day, lalu TMP 1000 days, lalu QDMP yang didapat 0,605, lalu TDMP 1,1. Lalu QDMP itu kita plot di grafik dengan TDMP dan didapat N sebesar 1,045. Lalu step 3-nya kita kalkulasi delta G dan didapat 2860 mm SCF. Next. Nah, ini tadi grafiknya, tadi kita didapat TD-nya 1,1, lalu kita dapat QD-nya itu 0,605, lalu di plot didapat garis ini sebesar 1,045. Next. Step 4-nya, kita estimasi nilai gas in place dan didapat GI sebesar 3176 mm SCF. Lalu step 5-nya, kita kalkulasi gas formation volume factor sebesar 0,00396 feet pangkat 3 per SCF. Dan step terakhirnya, kita menentukan drainage areanya, yaitu sebesar 105 acres. Next. Dan ini adalah perbedaan dari kurva Carter dengan kurva Fedkovich. Bisa kita lihat bahwa kurva di Fedkovich tidak memiliki lambda. Jadi otomatis perbedaannya terdapat di lambda itu sendiri. Ya, sekian dari saya. Lanjut pada kurva Green-Arten yang akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Oke. Tipe selanjutnya adalah Green-Arten. Green-Arten merupakan salah satu tipe kurva yang muncul pertama kali di industri oil literatur pada tahun 70-an. Tipe kurva ini merupakan tipe yang paling lengkap, praktis, dan paling banyak digunakan. Green-Arten sendiri memiliki metode tersendiri dalam membuat kurva analisis dengan menunjukkan variasi dalam perbandingan P versus T untuk reservoir well yang telah ditentukan. Perhitungan tersebut menggunakan model analitik dan ditunjukkan dalam variabel dimensionless. Model analitikal digunakan oleh Green-Arten untuk mendeskripsikan vertical well dengan infinite homogen reservoir. Oke, next. Terdapat 3 grup dimensionless pada Green-Arten yang digunakan untuk mengembangkan tipe kurva ini, yaitu dimensionless pressure atau PD, dimensionless ratio, TD per CD, dan yang terakhir dimensionless karakteristik grup CD eksponen pangkat 2S. Nah, 3 parameter tersebut ditentukan secara matematis untuk drawdown test dan build-up test. Asumsi yang digunakan dalam menguatkan penggunaan tipe kurva ini dalam persamaan aliran transient dan pseudo steady state adalah laju produksi konstan, vertical wellbore, reservoir homogen, reservoir satu fasa, kompresibilitas konstan, kondisi drawdown untuk dan undersaturated oil, dan kondisi build up untuk sumur gas dan vertikal. Next. Untuk persamaan dasar type curve Green-Arten ini, selama periode awal waktu di mana aliran didominasi oleh wellbore storage, tekanan pada wellbore dideskripsikan dengan persamaan PD sama dengan TD per CD menjadi log PD sama dengan log TD dikurang log CD. Nah, itu hubungan persamaan tersebut memberikan karakteristik efek wellbore storage pada testing data yang menunjukkan indikasi plot PD versus TD pada skala log-log yang menghasilkan garis lurus yang mempunyai kemiringan yang sama dalam satu periode. Untuk yang di bawahnya merupakan persamaan pada akhir efek storage yang nanti menandakan awal infinite, acting periode tak terbatas. Oke, next. Untuk persamaan Green-Arten pada drawdown test adalah dimensionless pressure dengan persamaan di bawahnya, dimensionless ratio TD per CD dengan rumus di bawahnya, dan selanjutnya yang nanti di akhirnya akan menentukan nilai K dan C, seperti pada gambar di sebelah kanan atas.
Nah, kurva tipe Gringartan ini secara khusus dikembangkan untuk uji drawdown dalam oil well. Tetapi dalam beberapa modifikasi bisa digunakan untuk menganalisa pressure build up dan menganalisa test well gas dan test oil well. Oke, next. Selanjutnya adalah persamaan Gringartan untuk build up test. Nah, kurva Gringartan bisa digunakan secara langsung untuk menganalisa build up test jika delta T kurang dari TP atau setelah constant flow rate, delta T kurang dari TP N kurang 1 setelah multi rate history, dan TP N kurang 1 durasi terakhir produksi sebelum shut-in. Untuk rumus yang di sebelahnya merupakan bersamaan Agarwal equivalent time yang merupakan modifikasi untuk build up test ini. Agarwal equivalent time ini dirancang untuk memperhitungkan efek producing time TP pada uji tekanan build up test. Konsep dari delta TC ini merupakan tekanan berubah delta P sama dengan PWS dikurang PWF saat waktu delta T ketika build up test sama dengan tekanan berubah delta P sama dengan PI dikurang PWF saat delta TC ketika drawdown test. Oke, next. Untuk ini merupakan persamaan yang digunakan untuk mencari dimensionless ratio TD per CD dengan menggunakan log-log test. Kemudian nanti di akhir dengan hasil K itu untuk mencari permeabilitas dan C untuk mencari koefisien. Oke, next. Prosedur yang direkomendasikan untuk menggunakan type curve Gringartan ini, yang pertama, step pertamanya gunakan test data dan lakukan conventional test analysis dan tentukan wellbore storage coefficient, permeability, false pressure, average pressure, skin factor, shape factor, dan drainage area. Untuk step 2-nya, plot PI dikurang PWF versus T untuk drawdown test, sedangkan untuk build up test, menggunakan plot PWS dikurang PWP versus equivalent time pada log-log tracing paper dengan ukuran log yang sama dengan type curve Gringartan. Untuk step 3-nya, periksa titik-titik awal pada plot aktual data untuk kemiringan 45 derajat. Apabila ada kemiringan 45 derajat, diindikasikan bahwa adanya efek wellbore storage. Nah, dari situ bisa menentukan nilai koefisien C dan dimensionless CD. Oke, untuk step selanjutnya, next. Untuk step 4-nya, overlay graphic test data pada type curve dan temukan type curve yang mendekati dengan aktual plot data. Untuk step 5-nya, pilih match point MP dan catat nilai yang sesuai dengan dari sumbu Y dan sumbu X. Dan step terakhir adalah hitung K dan C untuk drawdown. Oke, next. Untuk selanjutnya merupakan contoh soal, ditanyakan bahwa tentukan permeability efektif, skin factor, dan wellbore storage pada Gringartan type curve dan membandingkan dengan Horner semi-log plotting. Oke, next. Yang pertama dilakukan adalah menentukan plot delta P versus delta TE, yang mana delta P didapatkan melalui PWF melalui tabel yang sebelah kanan dikurangi dengan PWF yang berwarna merah. Setelah itu kan di situ diindikasikan bahwa terdapat 45 derajat kemiringan sehingga diindikasikan bahwa adanya wellbore storage effect. Next. Melalui itu kita dapat menentukan nilai CD dan nilai CS. Nilai CS ini ditentukan untuk mengetahui nilai CD eksponen pangkat 2S. Nah, untuk yang grafik di sebelahnya merupakan grafik dari build up test dengan tracing paper. Nah, di situ didapatkan bahwa CD pangkat 2S sama dengan 10 pangkat 10. Oke, next. Untuk selanjutnya adalah hitung nilai K, CD, dan S menggunakan persamaan yang terdapat di slide sebelumnya, yaitu dengan persamaan build up test. Nah, yang sebelah kanan ini merupakan grafik Horner plot yang dimana kita dapatkan nilai M sama dengan 138 dan P inisial sama dengan 2025 PSI. Next. Lalu selanjutnya hitung nilai K dan S menggunakan persamaan Horner plot, sehingga didapatkan nilai K dan S pada type curve Gringartan dan Horner plot didapatkan nilai yang sama. Next. Untuk perbedaannya pada Gringartan dengan Vetkovic, diketahui bahwa pada Gringartan menggunakan nilai CDE pangkat 2S, sedangkan pada kurva Vetkovic tidak ada. Nah, untuk nilai CDE pangkat 2S yang berbeda menjelaskan respon tekanan dengan bentuk yang berbeda dari respon untuk nilai parameter lainnya. Next, untuk type curve selanjutnya dibacakan oleh Dava. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang type curve Palacio and Blasting M.
Next. Nah, pada tahun 1993, Palacio dan Blessing M mencetuskan sebuah teknik inovatif untuk mengkonversi suatu data produksi sumur, gas dengan laju variabel dan bottom hole flowing pressure menjadi suatu equivalent constant roll liquid data yang memungkinkan untuk larutan solution yang akan digunakan untuk memodelkan suatu gas flow. Next. Mereka menghadirkan suatu solusi baru untuk suatu masalah gas yang memungkinkan 3 hal berikut ini. 1. Penggunaan kurva penurunan atau decline curve yang secara khusus dikembangkan untuk cairan atau liquid. Lalu pemodelan produksi penurunan tekanan variabel aktual variabel kondisi. Yang ketiga, komputasi eksplisit gas in place. Next. Nah, ini adalah contoh dari grafik Palacio dan Blessing M pada tahun 1993. Next. Nah, ini merupakan rumus. Pada kondisi aliran under pseudo steady state, persamaan di bawah ini menjelaskan aliran radial slightly compressible liquids. PWF sama dengan PI min 0,23396 QBT per AH porositas CT dikurang 162,6 QB mu per KH dikali log 4A per 1,781 CA RW kuadrat. Next. Mengekspresikan waktu dalam satuan hari dan mengkonversikan dari logaritma ke bentuk logaritma alami yaitu ln. Relasi persamaan tersebut sebelumnya dapat tulis sebagai berikut. PI min PWF per Q sama dengan delta P per Q sama dengan 70,6 B mu per KH ln 4A per 1,781 CA RW kuadrat ditambah 5,615 B per AH porositas CT kali T. Atau secara sederhananya dapat dibentuk seperti ini. Delta P per Q sama dengan BPSS plus MT. Ekspresi di atas menunjukkan bahwa dalam suatu kondisi aliran pseudo steady state, plot delta P per Q versus T pada suatu skala kartesian akan menghasilkan garis lurus dengan intercept berupa BPSS dengan slope M. Next. Untuk sistem gas yang mengalir pada kondisi under pseudo steady state, persamaan dapat dijelaskan sebagai berikut. MPI min MPWF per Q sama dengan delta MP per Q sama dengan 711 T per KH dikali ln 4A per 1,781 CA RWA kuadrat ditambah 56,54 T per porositas mu GCGI kali A kali H dikali T. Dan dalam bentuk linear persamaan tersebut dapat menjadi delta MP per Q sama dengan BPSS plus MT. Sama halnya dengan liquid system persamaan 7 di bawah ini yang menunjukkan bahwa sebidang delta MP per Q versus T akan membuat suatu garis lurus dengan fitur berikut. Interceptnya BPSS dengan slope-nya M. Keterkaitan yang memungkinkan konversi data produksi gas menjadi data liquid tingkat konstan yang setara didasarkan pada penggunaan waktu yang baru disebut pseudo equivalent time atau normalized material balance pseudo time atau dapat didefinisikan sebagai berikut. Next. Untuk melakukan analisis decline curve di bawah variable rate dan di bawah pressure tekanan terdapat beberapa ekspresi teoritis untuk kurva penurunan. Analisis yang dapat menggabung-gabungkan elemen berikut. 1. Hubungan keseimbangan material, persamaan pseudo steady state, fungsi waktu keseimbangan material atau normalized material balance atau TA untuk memberikan hubungan berikut. QG per M PI min M PWF kali BPSS sama dengan 1 per M per BPSS kali TA. Di mana MP adalah tekanan semu yang dinormalisasi, sebagaimana didefinisikan oleh persamaan di bawah ini. Next. Perhatikan bahwa persamaan sebelumnya, MPI pada dasarnya dinyatakan dalam bentuk tanpa dimensi yang sama dengan persamaan phase COVID sebagai berikut. TDD atau bisa disebut QDD dengan QDD
TDAD. Perlu diketahui bahwa definisi Q dalam hal tekanan semu pseudo pressure dan fungsi waktu penurunan dimensionless yang sudah dimodifikasi TADT tidak dalam waktu yang nyata, tapi dalam hal rel dan pseudo time. Perhatikan juga bahwa persamaan sebelumnya TADD melacak jalur penurunan harmonik pada kurva tipe Petkovic dengan eksponen B sama dengan 1. Namun, ada masalah komputasi saat menerapkan persamaan 8 karena membutuhkan nilai tekanan rata-rata P yaitu fungsi G. Oleh karena itu, fungsi langsung menggunakan penggunaan metode numerical iteratif. Prosedur solusi yang direkomendasikan berdasarkan pada pengaturan ulang persamaan sebelumnya dalam bentuk hubungan linear yang akrab seperti berikut ini. Nah, MPI sama dengan min MP per QG sama dengan BPSS tambah MTA. Nah, prosedur iteratif untuk menentukan G dan P diperlihatkan dalam langkah-langkah sebagai berikut. 1. Kita menggunakan properti gas yang berisikan time, P, Z, mu, P per Z, P per Z dikali mu. Perhitungan yang lanjut. Langkah 2, plot P per Z mu versus P pada skala kartesian dan skala numerik menentukan area di bawah kurva untuk beberapa nilai P. MP sama dengan mu GI kali ZI per PI, integral 0 sampai P, P per mu GZ dikali mu GZ do P. Nah, perhitungan yang dilakukan dari langkah ini dapat dilakukan kembali dalam suatu tabel tabulasi berikut ini. Oh, dan jangan lupa kalikan setiap area menurut ZI mu I per PI untuk memberikan tekanan semu yang dinormalkan sebagai berikut. Nah, langkah ketiga, buat plot MP dan P per Z versus P pada skala kartesian. Langkah 4, asumsikan nilai untuk gas awal di tempat atau G. Dan langkah 5, untuk setiap titik data produksi GP dan T, hitunglah P per Z dari persamaan keseimbangan bahan gas. Atau persamaannya itu di bawah ini. P normalized per Z normalized sama dengan PI per ZI dikali I min GP per G. Next. Langkah 6, dari plot yang dihasilkan pada langkah 3, dimasukkan grafik P versus P per Z dengan setiap nilai rasio P PZ dan menentukanlah nilai tekanan reservoir rata-rata yang sesuai dengan P. Untuk setiap rata-rata tekanan reservoir P, tentukanlah nilai MP untuk setiap P-nya. Langkah 7, untuk setiap titik hitung TA dengan menggunakan persamaan 8, sehingga menjadi TA sama dengan mu GCGI per QT ZIG per 2PI dikali MPI min MP. Next. Perhitungan yang diperlakukan dari langkah tersebut dimasukkan kembali ke dalam tabel tabulasi berikut ini. Yang seperti di atas itu ada T, KT, GP, P, MP, dengan TA. Langkah 8, berdasarkan hubungan linear yang disediakan oleh perhitungan dengan persamaan 18, plot MPI min MP per QG versus TA pada derajat kartesius dan tentukan slope-nya atau M-nya. Langkah 9, menghitung ulang IG atau G dengan menggunakan nilai M dari langkah 8 dan menerapkan persamaan 12 untuk memberikan G sama dengan 1 per C U C CTI kali M. Langkah 10, nilai baru G dari langkah 9 digunakan untuk iterasi berikutnya, yaitu mulai dari langkah 5, dan proses ini dapat berlanjut hingga berapa toleransi konvergensi untuk G terpenuhi. Palacio dan Blessingman memberikan Petkovic untuk memungkinkan kinerja laju konstan dan solusi aliran gas tekanan konstan, kurva ARPS tradisional batang untuk mendapatkan kecocokan yang lebih akurat untuk menolak kurva tipe daripada menggunakan data laju aliran saja. Terdapat dua fungsi plotting komplementer yang dapat digunakan sebagai berikut ini, yaitu 1. Integral function atau QDDI atau derivative of integral function QDDID. Kedua fungsi tersebut dapat dengan mudah dihasilkan dengan menggunakan integrasi numerik sederhana dan metode diferensiasi.
Next. Nah, untuk menganalisis data produksi gas, metode yang diusulkan melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Hitung gas awal di tempat G, seperti yang diuraikan sebelumnya. Langkah kedua, buat tabel seperti ini. Langkah ketiga, dapat menghitung data-data sebelumnya yang berdasarkan tabulasi dan diplot ke langkah 2. Menghitung dua fungsi plotting komplementer seperti yang diberikan oleh persamaan 19 dan 20 sebagai fungsi TA. Next. Nah, ini rumusnya untuk G, A, RE, RWA, S, dan K. Selanjutnya, hubungan Palacio-Blessing M dengan Vescovich. Kurva Palacio-Blessing M mirip dengan kurva Vescovich dalam tekanan produksi yang konstan. Yang menjadi perbedaan hanyalah tidak adanya depletion stems pada kurva Palacio-Blessing M. Pada hal tersebut tidak dibutuhkan karena menggunakan waktu material balance memaksa boundary dominated data untuk turun pada analytical harmonic stem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Iqbal Fadila. Ya, terima kasih Saudara Dava. Sekarang kita akan membahas tentang kurva Matar dan Anderson. Jadi ada 3 topik utama saat membahas kurva Matar dan Anderson. Itu yang pertama itu dynamic material balance, flowing material balance, sama yang terakhir itu constant rate flowing P per Z plot. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu rumit. Next coba. Nah, ini tuh rangkuman rumus dari dynamic material balance. Jadi di rumus ini menunjukkan bahwa dynamic material balance itu bisa diaplikasikan untuk sumur dengan berbagai production rate. Nah, itu tapi flowing pressure-nya itu harus sesuai dengan production rate-nya. Next. Sabang. Nah, yang ini itu yang pertama kita bahas itu flowing material balance. Nah, flowing material balance secara ini definisi itu cuma bisa kita gunakan untuk constant rate doang. Jadi flowing itu hanya untuk constant rate, kalau dynamic itu untuk variable rate. Ini hanya berlaku ketika aliran mencapai boundary dominated. Prinsip-prinsip yang mendasari metode ini paling baik diilustrasikan menggunakan rate produksi yang konstan. Saat itulah kondisi pseudo steady state berlaku, tekanan di reservoir menurun di semua titik. Jadi semua titik di reservoir tekanannya menurun secara dengan konstan dan tidak ada yang lebih satu sama lain. Lalu menunjukkan bahwa pressure drop itu yang terukur pada wellbore itu sama pada setiap titik sumur. Nah, ini ada persamaan yang digunakan untuk flowing material balance, yaitu PR1 kurang PR2 sama dengan PWF1 kurang PWF2. Nah, itu juga bisa ada lagi persamaan lain, yaitu PR2 kurang PR3 sama dengan PWF2 kurang PWF3. Nah, nanti dari dua persamaan itu disubstitusikan menjadi satu persamaan, yaitu PR1 kurang PWF1 sama dengan PR2 kurang PWF2 sama dengan PR3 kurang PWF3. Next. Nah, sekarang untuk constant rate flowing itu persamaan yang di sini tuh dijelaskan tentang persamaan yang menghubungkan tekanan reservoir rata-rata dengan tekanan yang mengalir. Ini tuh untuk reservoir gas. Persamaan diberikan dalam hal pseudo pressure dan keseimbangan material dinyatakan dalam P per Z. Persamaan tersebut ada pada appendix A, B, dan C. Next.
Next. Nah, ini ada tiga appendix A, B, dan sama C. Untuk appendix A itu menjelaskan tentang flowing material balance dalam kondisi constant rate hanya untuk oil. Jadi di sini tuh ada pertama kita mendapatkan persamaan dari Lee, itu persamaannya. Nah, bisa disubstitusikan, bisa di otak-atik menjadi persamaan yang ada di appendix A, ya A2, A3, dan akhirnya bisa diubah lagi menjadi persamaan di A4. Nah, ini A4 itu kita itu pada appendix itu mencari BPSS. Ini tuh sebenarnya persamaan ini udah ada pada rumus Blessing Game. Lalu dari persamaan itu kita bisa mendapatkan persamaan A5 yang akan disubstitusikan ke A3. Jadi A3 sama A5 itu disubstitusikan, nanti mendapat persamaan A6 dan A7. Nah, nanti dari itu terlihat bahwa di situ tuh ada BPSS, average reservoir pressure-nya itu bisa ditentukan dengan cara mengukur the flowing pressure and simply adding itu term BPSS kali Q. Jadi nanti hasil pengukuran reservoir itu bakal ditambahkan ke BPSS kali Q. Lalu pada appendix B itu dijelaskan tentang dynamic material balance dalam variable rate. Jadi tadi kan flowing itu hanya untuk constant rate ya, kalau dynamic itu untuk variable. Tapi yang appendix B itu hanya untuk oil, yang gas itu ada pada appendix C. Jadi untuk appendix C tadi sudah dijelaskan juga dynamic material balance variable rate untuk gas. Jadi appendix B sama C itu terpisah, ya nggak sama. Next. Nah ini bagian dari appendix C yang nanti rumus yang akan dipakai itu yang C20. Ini menunjukkan untuk Cartesian plot. Next. Ini berikut prosedur untuk membuat grafik Matter and Anderson. Yang pertama itu konversikan tekanan awal ke pseudo pressure. Nah, yang kedua itu konversikan semua tekanan yang mengalir ke pseudo pressure, yang PPWF. Tadi kan yang pertama PPI dalam bentuknya. Yang kedua itu PPWF. Nah, yang ketiga itu asumsikan nilai untuk original gas in place. Jadi kita harus mengasumsikan, cuma asumsinya juga harus bernalar juga, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nah, yang keempat itu hitung pseudo time dari persamaan C11 dari appendix yang tadi, yang bagian C, rumus yang ke-11. Yang kelima itu plot PPI dan PPWF per Q versus pseudo time. Dari hasil plot itu mendapat BPSS. Nah, dari itu tuh BPSS itu dilihat dari hasil intercept di gambar 4. Nanti gambarnya bakal ditunjukin. Yang keenam itu hitung pseudo pressure reservoir rata-rata dari persamaan C19 pada appendix. Yang ketujuh, konversikan pseudo pressure reservoir rata-rata menjadi tekanan reservoir rata-rata. Yang ke-8, hitung PR per Z dan plot hasilnya itu terhadap gas kumulatif yang diproduksikan atau GP. Sama seperti grafik keseimbangan material konvensional untuk kolom gas. Penyadapan pada sumbu X memberikan gas asli di tempat G. Jadi ntar ada di gambar 5 dan tadi ditunjukkan. Yang terakhir itu menggunakan nilai baru dari yang didapat dari 8 untuk mengulangi langkah ke-3 sampai ke-7 sampai G-nya itu menyatu. Next. Nah, ini gambar 4 yang diperlukan untuk menjalankan step 5.
dalam prosedur tadi. Next. Nah, ini gambar 5 yang diperlukan untuk menjalankan step ke-8. Next. Ini hubungan antara tadi Matar Anderson terhadap Petkovic. Jadi dengan konsep membuat kurva tipe penurunan tekanan dan tekanan dalam analisis uji sumur, jika kurva laju tanpa dimensi dan kurva produksi kumulatif disatukan, maka kurva tipe ARPS dapat diperoleh seperti gambar di bawah ini. Sekian untuk bagian Matar Anderson. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haris. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Yang terakhir ini saya akan menjelaskan tipe kurva yang dibuat oleh Anas dan kawan-kawan. Next. Tipe kurva ini menjelaskan tentang kinerja reservoir gas yang dipengaruhi oleh viskositas, kompresibilitas. Kurva ini memiliki 3 fungsional dalam menggambarkan viskositas kompresibilitas sebagai fungsi tekanan. Dengan bentuk dimensionis persamaan gas mater balance-nya seperti ini. Atau dalam persamaan sebelumnya kita mengetahui bahwa pressure dimensionless itu sama dengan P per Z dibagi PI per ZI. Next. Nah, pada kurva ini kita memiliki 3 model. Yang pertama itu polinomial order pertama, yang kedua eksponensial, dan yang ketiga general polinomial. Next. Nah, yang pertama itu polinomial order 1. Nah, pada polinomial order pertama ini tekanannya itu digambarkan sama dengan mu I dikali CTI dibagi mu dikali CT. Dan syaratnya itu PI-nya harus kurang dari 5000 PSI. Next. Yang kedua, pada model eksponensial itu persamaannya seperti berikut. Mencantumkan beta 0 dan dengan syarat PI lebih dari 8000 PSI. Next. Yang ketiga itu general polinomial, atau persamaan ini kita bisa asumsikan untuk orde ketiga sampai orde keempat pada semua tekanan. Dan persamaannya sebagai berikut. Untuk mencari A, kita dapat mencarinya dengan plot di kurva mu I CTI per mu CT versus PD. Next. Nah, inilah kurva yang dibuat oleh Anas dan kawan-kawan, yaitu kurva mu 0 per CTI dibagi mu CTI versus PD. Atau kita bisa menggunakan persamaan yang ada di sebelah kiri. Next. Nah, ini adalah gambaran kurva polinomial order pertama. Seperti yang kita lihat, kurva ini memiliki perbedaan dengan kurva Petkovic, yaitu kurva ini mencantumkan nilai beta 0 sebagai fungsi tekanan.
Next. Nah, hampir sama dengan kurva sebelumnya. Ini adalah kurva eksponensial. Next. Nah, apa yang dapat kita cari dari tipe kurva ini? Yang pertama itu indeks produktivitas, yang ketiga ojib, yang kedua ojib, yang ketiga drainage area, yang keempat permeabilitas, drainage radius, skin, dan apparent wellbore radius. Next. Nah, berikut adalah langkah pengerjaannya. Yang pertama, kita hitung pressure dimensionless-nya dengan properti pada persamaan di samping. Setelah kita menemukan pressure dimensionless, kita plot pada grafik PD versus mu I CTI per mu CT untuk mencari nilai mu I CTI per mu CT-nya itu. Lalu setelah itu kita sesuaikan dengan cocok, entah itu metode first order polinomial atau eksponensial atau general polinomial. Selanjutnya kita plot pada kurva Q versus T pada skala log yang sesuai dengan model. Setelah kita plot dengan teknik yang sebelumnya, kita mencari QG, QD, T, TD, dan RED. Setelah kita menemukan yang sebelumnya, kita hitung PWD dengan rumus yang ada di step pertama dengan mengganti P per Z dengan PWD per ZWD. Setelah itu kita mencari nilai alfa sesuai dengan step yang kedua atau sesuai dengan model yang kita gunakan, first order atau eksponen atau general polinomial. Next. Untuk general polinomial, A kita bisa cari dengan rumus berikut. Dengan A kecil ini adalah A kecil yang dipakai pada saat kita mencari nilai general polinomial sebelumnya. Next. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai sebelumnya, kita dapat mencari apa yang kita cari di sebelumnya. Seperti productivity index, seperti berikut rumusnya. Lalu ojib. Lalu kita bisa mencari drainage area pada persamaan berikut. Nah, kita juga mendapatkan nilai permeabilitas dengan persamaan yang ada di bawah. Dan juga untuk menghitung drainage radius, apparent wellbore radius, skin factor, seperti rumus yang ada di slide. Next. Nah, inilah daftar pustaka atau sumber-sumber yang kita pakai untuk mengerjakan slide ini. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok jeruk. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told